Halo, perkenalkan, saya Gideon Mandabayan, mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Cendrawasih, Angkatan 2022. Di sini saya akan membuat video mengenai kebutuhan pemerintah yang sumber utamanya saya dapatkan dari buku Makna Pemerintah, Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan. Selain itu, saya juga mengambil dari sumber-sumber lain yang akan saya cantumkan di akhir video. Jadi sebelum membahas lebih jauh mengenai materi ini, saya ingin mencapai suatu common ground dulu mengenai term atau istilah pemerintah yang akan kita gunakan di sini. Karena seperti yang kita tahu, dalam ilmu sosial, term atau istilah itu memiliki banyak sekali definisi tergantung dari pendapat atau juga pendekatan yang akan kita gunakan. Jadi di sini saya akan menggunakan pendapat dari Robert McIver dan W.S. Ayer untuk menggambarkan apa itu pemerintah. Jadi menurut Robert McIver, government is the organization of men under authority, atau pemerintah itu adalah suatu organisasi dari sekumpulan orang yang berada di bawah kekuasaan. Sementara W.S. Ayer berpendapat bahwa pemerintah definisi terbaiknya adalah sebuah organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaan. Jadi itu dua definisi yang akan saya gunakan untuk menggambarkan pemerintah sendiri. Dari dua definisi yang sudah saya paparkan tadi, dua-duanya memiliki keterkaitan di mana dua-duanya sama-sama menggambarkan pemerintah sebagai organisasi yang memiliki kaitan dengan kekuasaan. Nah, untuk membahas mengenai kebutuhan akan pemerintah ini, kita harus menarik garisnya lebih jauh sampai ke manusia pada awal mulanya. Jadi seperti yang kita tahu, pada awal mulanya manusia hidup berkelompok dan sering terjadi konflik antara kelompok ini. Jadi sebelum peradaban lebih jauh, sebelum tercipta kelompok yang lebih besar yang disebut dengan negara, sering terjadi clash atau konflik antar kelompok, di mana ketika clash terjadi, pihak yang lebih kuat itu melakukan eksploitasi terhadap pihak yang lebih lemah. Eksploitasi yang bisa dikatakan tidak beradab. Jadi pada masa itu memang adab itu bukan sesuatu yang dijunjung tinggi, moralitas itu bukan sesuatu yang dijunjung tinggi, karena yang kuatlah yang bertahan atau survival of the fittest. Jadi karena hal tersebut, Hobbes itu menggambarkan situasi manusia pada zaman itu dengan istilah semua lawan semua, karena memang ya yang kuatlah yang bertahan. Nah, seiring dengan perjalanan waktu, manusia semakin bijak, lahir ilmu filsafat dan sebagainya. Jadi terciptalah kesepakatan untuk membuat suatu alat kontrol yang akhirnya menjadi cikal bakal hukum. Nah, setelah itu penerapan hukum sudah diterapkan, tapi untuk pendisiplinan dari pelanggar hukum itu masih menggunakan kekerasan. Karena ya memang kalau tidak begitu orang tidak akan menurut. Ketika itu memang nyawa manusia dan hak-hak manusia masih belum terlalu dijunjung tinggi, karena ya masih adanya perbudakan dan praktik imperialisme. Setelah peradaban semakin maju lagi dan berkembang, dan kesadaran publik akan hak-hak manusia itu sudah mulai lebih berkembang lagi juga, praktek eksekusi dari pelanggar hukum ini yang tadinya bersifat fisikal berubah menjadi penjara, yang itu dimana lebih bersifat ke rehabilitasi dan pendidikan, karena kesadaran publik mengenai hak-hak manusia itu sudah lebih berkembang lah ya. Nah, manusia yang tadinya bertahan di dalam kelompok skala kecil ini akhirnya melakukan penggabungan sampai kelompoknya berubah menjadi kelompok skala besar yang bisa kita sebut dengan negara. Kenapa dibahas sejauh ini? Karena pada dasarnya negara dan pemerintahan itu tidak akan dapat berjalan tanpa adanya hukum. Karena hukum itu pada dasarnya memberi kepastian dan keadilan bagi masyarakatnya. Kalau ditanya kenapa kita butuh pemerintah, seperti yang tadi dikemukakan oleh W.S. Ayer, pemerintah itu kan adalah organisasi dari negara yang menjalankan dan memperlihatkan kekuasaannya. Nah, dalam hal ini pemerintahlah yang menegaskan dan membuat peraturan yang menjadi hukum yang harus ditaati semuanya. Oleh sebab itu, kita membutuhkan pemerintah agar dia bisa mendapatkan kepastian dan keadilan melalui hukum yang dibuat oleh pemerintah. Seperti itu.
Berbicara tentang politik dan pemerintah itu memang asyik kan, banyaknya hal yang bisa kita bahas dan perdebatkan. Namun karena saya memiliki batas durasi, maka saya memutuskan untuk mengakhirinya sampai di sini saja. Untuk sumber buku referensi lain yang saya gunakan adalah Pengantar Ilmu Pemerintahan oleh Profesor Inu Kencana Syafi'i. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya. Semoga tugas ini sesuai dengan instruksi yang telah diberikan kepada saya.